Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dimanapun berada, pada hari ini bersama-sama kita akan mengadakan doa bersama dalam rangkaian Pekan Doa Pentakosta di hari yang kelima yang akan dibawakan oleh Penatua Ruli Sinaga dengan tema Pertandingan Iman. Sebelumnya bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 202, Maut Sudah Menyerah. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamatlah menang, dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan, pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Surga bukalah gerbang, sambut Raja yang menang, antarkan ke tahtanya yang kekal kuasanya, yang kekal kuasanya. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini. Kita memasuki Pekan Doa hari kelima dengan tema Pertandingan Iman. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Dan sebelumnya kita meminta pimpinan dari Tuhan untuk memimpin kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan doa ini kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan kepada kami semua, pribadi lepas pribadi, bersama dengan keluarga dan sanak saudara, dimanapun kami berada pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada kami, dalam pimpinan Tuhan kepada kami, dalam kami menjalani setiap aktivitas kami setiap hari, dengan penuh tantangan, rintangan, cobaan, dengan penuh sukacita, dukacita yang kami jumpai setiap hari. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama-sama untuk menguatkan hati kami, untuk menumbuhkan iman spiritualitas kami di dalam perenungan kami pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan, pimpin kami hingga pada akhir perenungan kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca perenungan dan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Saya ulangi dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu,
juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa, yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omong yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Demikianlah pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, yang kita ambil dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Tema kita pada malam hari ini adalah pertandingan iman. Surat Timotius ini digolongkan sebagai surat pastoral. Disebut sebagai surat pastoral karena berisi petunjuk mengenai bagaimana jemaat Tuhan harus digembalakan. Surat-surat seperti ini tidak ditulis kepada jemaat-jemaat sebagaimana layaknya surat Rasul Paulus lainnya. Namun surat-surat pastoral ini dituliskan kepada dua orang Kristen muda, yaitu Timotius yang ada di kota Efesus dan kepada Titus yang ada di pulau Kreta. Timotius merupakan asisten sekaligus mitra kerja dari Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Tuhan mempertemukan Timotius dengan Rasul Paulus di Listra. Itu ada di kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Pada saat Tuhan mempertemukan Timotius dan Paulus. Dalam surat-surat Paulus, Timotius disebut sebagai satu-satunya orang yang sehati dan sepikir dengan Paulus dan tidak mencari kepentingan sendiri, melainkan kepentingan Kristus, seperti tertulis di kitab Filipi 2 ayat 21 dan 22. Hubungan antar Paulus dan Timotius akrab sekali, sehingga hubungannya seperti ayah dan anak. Surat kepada Timotius ini berisi petunjuk-petunjuk tentang bagaimana menata jemaat-jemaat dan juga bagaimana melawan atau menyikapi ajaran-ajaran sesat. Paulus sedang mempersiapkan Timotius untuk mengambil alih tugas daripadanya sebagai generasi penerus akan tradisi dan kekayaan gereja pada saat itu. Surat Paulus kepada Timotius memberi gambaran mengenai gereja dengan perkembangan organisasi gerejawi yang demikian baik. Di sana ada penatua, ada penilik jemaat, ada diaken. Di situ jelas bahwa struktur gereja pada saat itu sudah mulai tertata dengan baik. Pada saat itu jemaat di Efesus juga mengalami tekanan-tekanan dari para penguasa pada saat itu. Kekristenan mengalami
banyak penganiayaan, termasuk juga diskriminasi yang luar biasa dari penguasa. Jemaat juga mengalami kebingungan pada saat itu dengan banyaknya pengajar-pengajar sesat dengan aliran-aliran sesatnya. Hal itu terjadi karena kota Efesus merupakan kota pelabuhan dan kota perdagangan. Jemaat sulit untuk menghindari hal tersebut. Hal tersebut disebabkan karena kehidupan kota tempat mereka tinggal juga bergantung dari datangnya pedagang-pedagang Yunani yang biasanya juga membawa kebiasaan-kebiasaan mereka untuk melakukan penyembahan terhadap berhala. Namun jemaat pada saat itu tetap diminta untuk selalu berdoa karena jemaat harus dikuatkan. Pada saat itu juga jemaat di kota Efesus bergantung hidupnya dari biaya-biaya upacara penyembahan berhala yang dilakukan oleh pedagang Yunani yang datang ke kota Efesus. Hal inilah merupakan kewajiban sebagai jemaat atau sebagai warga negara atau sebagai warga kota, yaitu mendoakan kotanya, mendoakan negaranya di mana mereka tinggal, sehingga dapat hidup dengan tentram dan damai. Bila kita melihat beberapa ayat yang sudah kita baca tadi, seperti ayat 11 sampai ayat 12, Paulus menyebut Timotius sebagai manusia Allah. Manusia Allah itu adalah kata yang luar biasa, sebutan manusia Allah. Dalam perjanjian lama, gelar ini diberikan untuk para nabi, seperti diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Samuel. Namun dalam perjanjian baru, hanya Timotius yang dipanggil dengan sebutan tersebut, manusia Allah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia Allah? Kita lihat di ayat 11 sampai ayat 12 ada 3 kata kerja penting di sini yang menandai apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Timotius harus melakukan 3 kata kerja tersebut. Yang pertama, menjauhi semua ini atau menjauhi hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Lalu yang ketiga, bertanding dalam pertandingan iman yang benar untuk merebut hidup yang kekal. Lalu di ayat 13 sampai 16 itu berisi tentang beberapa nasihat atau kekuatan-kekuatan, pesan-pesan yang memberikan kekuatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Beberapa pesan, yang pertama, bahwa Rasul Paulus mengingatkan bahwa selalu ada Allah yang adalah sebagai pemberi kehidupan. Karena Tuhan sebagai pemberi kehidupan, maka dalam menghadapi tantangan dalam pelayanan, Tuhan akan selalu memberi semangat baru, energi baru, serta kekuatan yang terus-menerus. Selanjutnya, nasihat yang kedua dari Paulus. Paulus mengingatkan Timotius bahwa meskipun Yesus dihukum mati dalam kelemahan, Dia akan datang kembali sebagai Tuhan atas kehidupan seluruh umat manusia. Keyakinan iman seperti itu menjadi pedoman yang harus tertanam dalam kehidupan Timotius dan setiap orang percaya bahwa Tuhan adalah penguasa kehidupan kita. Tidak ada suatu kuasa dan kekuatan apapun di dunia ini yang sanggup menghalangi maksud dan rencana Tuhan bagi dunia ini. Lalu di ayat 17 sampai 21 berisikan tugas kepada Timotius untuk memperingatkan orang kaya. Orang kaya dalam hal ini adalah orang yang mempertuhankan
kekayaan duniawinya. Tugas Timotius agar memperingatkan orang kaya untuk kembali menjalani kehidupan dengan mengandalkan Tuhan dan merubah paradigma atas sikap dan pikiran mereka tentang hal-hal duniawi. Di mata Tuhan, seorang Kristen harus menjadi kaya dalam kebajikan. Kekayaan seperti itulah yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Juga peringatan agar menjaga kekudusan hidup dengan menghindari pembicaraan yang tidak memuliakan Tuhan dan dapat merusak kehidupan persekutuan anak-anak Tuhan. Dari renungan ini dapat sama-sama kita diberi kekuatan bahwa yang pertama, gereja atau kita masing-masing sebagai umat pilihan Tuhan selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Seperti banjir pada awal tahun yang kita alami, pandemi atau wabah virus corona yang terjadi saat ini, yang sangat merubah dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Sama seperti Timotius, kita pun dipanggil dan diutus oleh Kristus Sang Kepala Gereja untuk tidak berhenti melayani dan bersaksi di dunia di mana Tuhan menempatkan kita. Yang ketiga, kita wajib mengisi setiap percakapan sebagai orang beriman dengan selalu menyampaikan kebenaran tentang Tuhan dan selalu berusaha menghindari percakapan yang merusak kemuliaan Tuhan dan mendatangkan perpecahan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Lalu yang keempat, saya mengingatkan kembali mengenai ketiga kata kerja pada ayat 11 dan 12 yang harus menjadi aktivitas kehidupan kita sehari-hari sebagai gereja atau sebagai orang percaya, yaitu menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dan yang ketiga, bertanding dalam pertandingan iman yang benar untuk merebut hidup yang kekal. Dan yang kelima, yang terakhir, marilah kita menjalani pertandingan iman kita dengan cara memperkaya diri di dalam kebajikan untuk menjadi berkat di tengah keluarga dan masyarakat. Jangan menutup mata, jangan menutup telinga. Hadirlah bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Karena untuk itulah Tuhan menghadirkan kita ke dunia ini, agar menjadi bermanfaat bagi sesama dan menjadi penolong bagi dunia ini. Kiranya kita dimenangkan di dalam pertandingan iman kita. Tuhan memberkati. Amin. Sebagaimana renungan yang sudah kita dengarkan tadi, agar kita tidak tersesat di dalam pertandingan iman kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku
Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Di dalam rangkaian pekan doa, di mana pada malam hari ini kita memasuki hari kelima pekan doa kita akan menaikkan beberapa pokok doa yang akan kita doakan secara bersama-sama. Pokok doa yang pertama terdiri dari 2 pokok doa, langsung kita doakan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara terkasih akan berdoakan di tempat Bapak Ibu Saudara terkasih saat ini berada secara pribadi. Pokok doa yang pertama adalah pelayanan yang dilakukan oleh gereja melalui beberapa kegiatan di media sosial agar dapat memberi dampak positif yang membangun setiap iman jemaat dan simpatisan kita. Yang kedua, nanti kita gabungkan di dalam pokok doa kita adalah doa-doa untuk suku-suku pedalaman yang baik belum mengenal Kristus maupun yang sudah mengenal Kristus di dalam pergumulannya. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memasuki pokok doa yang ketiga dan yang terakhir pada malam hari ini. Kita akan kembali mendoakan kepada seluruh komisi-komisi yang ada di dalam GKI Kemang Pratama, agar kita semua mendoakan supaya sebagian besar dari jemaat yang berorganisasi untuk dapat kembali gereja kita dipulihkan di dalam kegiatan organisasinya, dapat menjangkau semua jemaat dan simpatisan, kembali dapat berkumpul, dapat bertatap muka. Dan organisasi atau komisi-komisi, misalnya seperti komisi dewasa, sebagai salah satu organisasi gereja khususnya di kalangan GKI Kemang Pratama, dapat menjangkau di kalangan pasutri, pasangan dewasa muda, dan bisa membangkitkan lagi kegiatan-kegiatan seperti kegiatan-kegiatan pelayanan selama ini, dan bisa setiap komisi dapat menjadi perpanjangan tangan majelis jemaat dalam program-program diakonia, marturia, dan pelayanan-pelayanan kesehatan yang telah dibuat selama ini. Kita kembali akan satu di dalam doa, dan nanti saya akan mengakhirinya di dalam doa tersebut, dan kita akhiri bersama-sama dalam doa Bapa kami. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini di dalam rangkaian pekan doa kami di hari yang kelima. Tuhan hadir di sekitar kami, di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada saat ini, yang kami terpencar dengan jarak, tetapi kami selalu dekat di dalam hati kami, kebersamaan kami, persekutuan kami, GKI Kemang Pratama. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, atas renungan yang kami terima pada malam hari ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi kami, kiranya menjadi pertumbuhan bagi iman spiritualitas kami. Terima kasih ya Tuhan, agar firman-Mu dapat kami pegang teguh dan kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kami, agar kami dapat dimenangkan di dalam pertandingan iman kami di dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami menaikkan doa kepada-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, dari lubuk hati kami yang paling dalam, dengan penuh rasa syukur, agar kami sama-sama dapat berdiri teguh di dalam kami menghadapi pandemi wabah virus corona yang terjadi saat ini di bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh penjuru dunia. Tuhan, kami sekali lagi berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak seberuntung dibanding kami, yang belum dapat menjalankan ibadah dan persekutuan-persekutuan atau doa-doa seperti kami. Tuhan hadir juga di tengah-tengah mereka. Tuhan berkati mereka sekarang yang terbaring sakit, entah itu karena dampak virus corona atau penyakit-penyakit yang lain, agar Tuhan jamah mereka, Tuhan ada di sekeliling mereka. Tuhan berikan mereka pengobatan yang terbaik, obat-obatan yang terbaik. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang mendukung mereka. Tuhan berkati agar bangsa dan negara kami ini dapat bangkit kembali, dapat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi karena dampak virus corona ini, karena telah menjadi dan berpengaruh besar terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati kembali lagi untuk pemerintah kami Tuhan, agar Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, di dalam mereka merumuskan jalan keluar, solusi, dan arahan-arahan serta kebijakan yang selalu memberikan kebaikan untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami mohon dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. Kami akan tutup doa kami yang jauh dari sempurna ini dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara terkasih mengikuti rangkaian pekan doa sampai hari kelima pada malam hari ini. Kita akan bertemu kembali di dalam rangkaian pekan doa yang akan memasuki hari terakhir esok hari di dalam bentuk ibadah taise yang akan kita lakukan bersama-sama di jam yang sama. Sampai jumpa esok hari dengan penuh semangat, penuh sukacita. Kita dapat dikumpulkan Tuhan melalui media online pada esok hari. Tuhan memberkati kita semua.